saya curiga sama kamu, Azura. Kemasin barang-barang kamu dan tinggalkan rumah saya. Gak ada seorang pun yang boleh meninggalkan rumah ini. Saya akan melakukan apapun untuk melindungi anak saya. Dari siapapun yang berniat jahat sama dia. Jadi sekarang kamu menerima kenyataan kalau Azura ini anak kandungku. Dan kamu akan mengizinkan Azura tinggal di rumah ini. Ya. Ayah tahu seseorang yang bisa membantu kita untuk dapetin dokumen itu. Siapa ya? Raskal. Raskal? Apa mungkin Allah sudah mengatur keberadaan kamu sekarang di sini bersama ibu dan Samuel itu adalah untuk menggantikan posisinya Mas Daniel yang selalu melindungi Samuel dan selalu melindungi ibu. Buktinya kan kamu nggak peduli dengan resiko yang kamu ambilkan. Kalau sampai papa kamu tahu, itu artinya kamu adalah bagian dari ibu dan Samuel. Dan kamu jangan pernah lagi ngerasa sendiri. Ada ibu, ada Samuel. Papa selamanya nggak akan pernah ngebiarin hidup Azura tuh tenang. Kalau Papa bisa ngerencanain semuanya teror di rumah Om Januar buat fitnah Azura, bisa jadi Papa ngelakuin hal yang lebih gila lagi nanti. Azura, jangan-jangan dia dalam bahaya lagi nih. Halo? Halo, Kal. Ayah gue mau ngomong. Oh, oke. Raskal, Iya Om, ada apa Om? kamu bisa bantu Om. Kamu tahu nggak di mana papa kamu nyimpen dokumen harta warisannya Azura? Setahu aku sih di ruang kerjanya dia ya Om. Kenapa Om, aku bisa cariin dokumen sih Om kalau mau sekarang Om? Iya, tolong Raskal. Terima kasih banyak ya. Saya tunggu kabarnya. Oke. Terima kasih banyak ya. Siap Om, sama-sama. Kal, nanti kita sambung lagi ya. Dadah. Zura, aku mau tunjukin kamu kamar baru kamu. Kamu pasti suka. Yuk, aku bantuin kamu bawa barangnya. Iya, aku pindahin barang dulu ya. Iya. Mas Raskal. Iya. Aduh, ada Bisumi lagi. Mas, belum tidur? Belum, Bi, belum. Aku tadi tujuannya mau ngobrol sama Bapak bentar. Bi, Bapak di mana ya? Papa ada di kamar lagi nonton bola, Mas. Oh, oke. Bi, boleh dong bikinin Papa cemilan yang banyak biar dia makin betah gitu nontonnya. Mas bisa aja. Bibi bikinin susu aja buat Bapak ya. Mantap. Isi, Mas. Silakan, Bi. Oh iya, Papa kan habis nongol CCTV ya.
Aku mesti hati-hati nih, di mana naruhnya ya? Nggak mungkin sini. No. Di mana ya? Iya. Aja. Ini dia. Oh. Kan mapnya ini. Tapi kok nggak ada suratnya? Apa ditaruh tempat lain? Aduh, di mana ya? Papa? Oh my God. Aduh, AC nyala, Bapak nggak ada lagi. Untung aja cuma Bisumi. Gue harus cepet cari sampai ketemu sebelum Papa kelar nonton dan masuk ke sini. Bapak, Kamu ngapain di ruangan saya? maaf Pak, matiin AC. Rasal di mana? Sudah pulang? Sudah Pak, barusan. Raskal juga nanyain Bapak. Saya bilang aja Bapak lagi di kamar nonton bola. Mungkin sekarang Mas Raskal lagi di kamarnya Pak. Ya udah, kamu istirahat. Kasih Pak, permisi. Halo Pak? Oh iya, oke. Nanti laporannya saya baca. Untung aja. Itu di mana ya? Aku tuh inget banget di situ tempatnya di laci kedua. Aku dipindahin kemana ya? Aku tuh mesti cari tuh file. Sebenarnya sih aku udah nyaman banget di kamar ini. Meskipun ini kamar tamu, tapi nyaman, luas, bersih. Tapi nggak apa-apa. Aku harus ngehargain Mila yang udah nyiapin kamar baru untuk aku. Bukain dong. Kok kamu nggak bisa bukanya? Berat. Kamu ngapain sih di sini? Kenapa kamu nggak nelfon aja? Kan aku bisa bukain pintu depan. Aku bentar doang kesini, mampir doang, kan udah malam, kamu perlu istirahat. Effort ya. Aku sebenarnya kesini mau ngasih kamu sesuatu. Ini siapa lagi? Sini kamu keluar dulu, sini.
Bisa. Mau ngasih apa sih? Susah nih ngeluarinnya. Serius? Piringan hitam ini tuh masih ada? Aku pikir piringan hitam ini bakal hilang waktu tadi rusuh-rusuh di acara. Ternyata kamu nemuin ini. Aku tahu piringan hitam ini berarti banget buat kamu. Makanya pas kemarin rusuh-rusuh, aku langsung ambil daripada keburu diinjak sama orang. Alhamdulillah, ini sih benar-benar berarti buat aku. Karena ini satu-satunya kenangan aku soal ibu yang disimpan sama ayah. Dan kemarin aku sebenarnya udah ngomong gini juga waktu ayah pertama kali ngasih. Aku bakal jaga ini baik-baik. Makasih ya Baby El. Sama-sama sayang. Kamu suka kan tapi? Suka banget, aku mau nangis deh kayak gini. Allah, lebay. Ya udah, kalau gitu aku pamit udah malam. Kasihan kamu belum istirahat. Iya, tapi besok-besok kalau kamu mau kesini, kamu telepon aku aja ya, biar aku bukain pintu depan. Soalnya sekarang aku udah benar-benar dianggap bagian dari keluarga ini. Maksudnya? Maksudnya sekarang aku punya kamar, El. Kamar beneran, kamar aku. Bukan kamar tamu kayak gini, aku beneran punya kamar sekarang. Aku jadi ikut seneng dengernya. Semoga kedepannya kamu ditemenin orang-orang yang sayang banget sama kamu, yang baik banget sama kamu. Amin. Makasih Baby El. Sama-sama sayang. Yaudah deh sayang, kamu istirahat ya. Kamu jangan lupa mimpi indah. Aku sih pasti bakal mimpi indah, karena aku bakal melukin piringan hitam ini sampai pagi. Ya, sekarang lebih berharga piringan hitam daripada aku. Maunya meluknya piringan hitam sekarang. Kamu juga kok, tapi sekarang lagi giliran piringan hitam ini. Soalnya kan ini dari ibu aku. Yaudah, aku pamit ya sayang. Bye-bye. Kamu hati-hati ya. Love you. Love you more. Boleh nggak bantuin aku masuk? Boleh. Thank you. Sama-sama sayang. Bye. Aku sangat muak sama mereka berdua. Azura dan Samuel. Mereka itu parasit di rumah ini. Tiga sekali ya kamu. Untuk Samuel dan Azura dengan sebutan parasit. Mas, bukan gitu, Mas. Belum lama kamu bilang kamu menerima Azura sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi sekarang kamu hina Azura dengan sebutan parasit. Mas, bukan itu maksudku, Mas. Kamu itu bermuka dua, Dahlia. Aku gak mau satu ranjang sama orang yang hatinya penuh dendam sama anak tirinya sendiri. Mas Januar, Mas tunggu dulu, Mas. Semua gara-gara Azura. Dia yang udah membawa bencana dalam hidupku. Nak? El, Lu kenapa? sorry banget gue ganggu, tapi gue nggak tahu mau kemana lagi. Gue tadi mau nelfon Araksa, tapi dia masih... Lu tenang dulu. Nak. Tenang dulu, Nak. Tadi dari rumah ayahnya Azura, lu diantar Areksa kan? Waktu itu masih fine-fine aja. Tapi pas Araksa mau pulang, terus gue masuk ke rumah, ternyata mama sama papa gue udah nungguin gue. Terus? Ya, mereka marah banget. Terus akhirnya mereka ngusir gue dari rumah. Kenapa diusir?
gue ketahuan izin dari kerja. Kata mereka gue gak serius dan gue gak bisa diharapkan. Apalagi bikin mereka bangga sama gue. Gue udah minta maaf tapi mereka marah banget, El. Terus akhirnya apa yang gue takutin selama ini terjadi, El. Mereka ngusir gue dari rumah. Tapi lu udah ngasih tahu Areksa soal ini? Tadi gue mau nelpon dia tapi Areksa masih di jalan dan gue gak mau dia kepikiran. Yaudah nak, lu mending tenang dulu deh. Atau enggak, lu istirahat dulu di rumah gue. Pasti ibu juga gak keberatan kok. Lu harus tenangin pikiran lu dulu. Gue gak mau ganggu lo. Gue kesini aja sambil mikirin gue mau kemana lagi. Karena rumah lo kan paling dekat sama rumah gue, makanya gue kesini dulu. Nah, ini udah malam. Lu kalau keluar-keluar bahaya. Mending lu istirahat aja dulu di rumah gue. Tenangin dulu pikiran lu. Ya. Ibu juga gak bakal keberatan kok. Kita itu sahabat. Kita ngumpul bukan cuma senang-senang doang. Tapi kalau lu lagi sedih kayak gini, pasti kita ada kok buat lu. Makasih ya, El. Sama-sama. Masuk yuk. Duh, gara-gara kejadian semalam jadi nggak bisa tidur, nyenyak nih. Ju! Ya, Bu. Selamat pagi, Ibu Dahlia yang manis. Juju yang cantik jelita, siap melayani Ibu Ya Dahlia. udah, Jojo, ini kenapa makannya cuma segini sih? Terus, ini kenapa cuma piring saya aja yang kamu siapin, piring yang lain mana? Maaf, Bu. Tadi Bapak sama Non Mila udah sarapan bareng sama Non Azura. Karena Ibu tadi belum bangun dan saya udah ketok kamar Ibu berapa kali, Ibu tetap nggak ada jawaban. Jangan bohong kamu. Swear Bu, beneran Juju nggak bohong kok. Tadi Juju udah ketok kamar Ibu kok Bu, tapi tetap sepi. Akhirnya Pak Januar manggil Juju supaya Ibu jangan diganggu. Terus Juju siapin deh sarapan buat Pak Januar, Non Mila, sama Non Azura Bu. Kok bisa sih mereka sarapan tanpa saya? Terlaluan. Udah kamu kesana, ngapain di situ? Ya, baik Bu, misi. Bener-bener ya Azura ya. Tuh anak baru sehari di sini udah bikin aturan yang aneh-aneh, udah ngerubah semuanya. Gimana kalau sebulan dan bertahun-tahun coba? Terus dulu kalau bisa di bengkel nih, duduknya tuh udah kayak laki, kayak bapak nih, kayak gini nyantai. Sebelah kanan toolbox, sebelah kiri tuh lap-lap yang biasanya buat oli gitu kan. Habis itu biasanya yang paling wajib, aku harus makan lollipop. Lollipopnya dibeliin bapak dulu. Terus dimakan lollipop, terus rambutnya biasanya dikuncir, terus dikasih kayak slayer gitu. Terus aku langsung dengerin suara motor. Brrrr. Gitu. Terus biasanya kalau aku dengerin suara motor, aku selalu tahu semua masalah motor. Pasti lu lagi nyari ini. Kasih ya. Sini gue bantuin. Selesai. Emangnya kamu nggak jijik kena oli gitu? Enggak sih, kan abis itu langsung cuci tangan. Terus bagian mesinnya kamu yang servis juga? Semuanya ya. Kamu keren banget deh. Pasti kamu di sana dipanggilnya Mochan. Mocan. Iya, montir cantik. Enggak lah. Tapi kamu hebat ya. Ini kan pekerjaan laki-laki. Tapi kamu lakuin juga. Gak semua orang punya semangat kayak kamu. Iya deh, pasti aku juga nggak bisa. Kamu hebat banget sih, Zura. Sebenarnya aku tuh dulu pengen banget jago ngerti motor.
karena aku ngikutin almarhum bapak. Bapak tuh selalu sibuk gitu di bengkel, jadi aku rasanya pengen selalu ngikut-ngikut bapak kemanapun dia pergi. Tapi lama-kelamaan aku jadi jago, terus aku juga terlanjur jatuh cinta sama alat-alat. Almarhum bapak kamu pasti bangga sama kamu. Sama seperti ayah. Ayah juga bangga banget sama kamu. Aku juga. Mocan ya? Mocan. Di teduh matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu, mengikuti irama detakmu. Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Kegemaranku aku ada, karena kamu ada. Kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Almarhum bapak kamu pasti bangga sama kamu. Sama seperti ayah. Ayah juga bangga banget sama kamu. Aku juga. Mocan ya? Mocan. Kok ditutup, Pak, pintunya? Iya ya, aku nggak apa-apa kok kalau Tante Dahlia mau ikut masuk dan dengerin cerita aku. Tante Dahlia pasti nggak mau. Kenapa? Aku sangat muak sama mereka berdua. Azura dan Samuel. Mereka itu parasit di rumah ini. Mila, papa kecewa sama mama kamu. Di depan Azura, seolah menerima. Padahal belum mau menerima. Aku ke kamar dulu ya, Pak. Azura, jangan dimasukin hati ya. Semua kata-kata Tante Dahlia. Enggak kok ya, aku cuman jadi ngerasa bersalah aja. Ya mungkin Tante Dahlia masih belum mau menerima kamu. Mungkin dia butuh waktu. Tapi kamu tenang aja. Ada ayah sekarang. Ayah pasti bela kamu karena kamu gak salah. Makasih ya, ya. Oh ya, mengenai dokumennya gimana? Udah ada kabar lanjutannya? Dokumennya lagi diusahakan ya. Katanya El sama Rascal mau nyoba nyari dokumennya lagi hari ini. Iya. Nanti dia ngabarin aku lagi sih, katanya. Ya, mudah-mudahan ketemu sih. Yaudah, ayah mau berangkat kantor dulu ya. Ayah mau kerjain sesuatu dan ada yang harus ayah selidikin. Oh ya udah. Hati-hati ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi si Pak Januar udah tahu El soal masalah Azura sama Pak Ronald. Udah. Pak Januar juga udah tahu kalau gue sama Rascal berusaha untuk dapetin dokumen itu di rumah Pak Ronald. Terus rencana lu apa? Gue pengen rencana gue lebih rapi. Biar gue berhasil untuk dapetin dokumen penting itu. Ya gue doain sukses ya.
Teh? pesan dimsum 10 dibungkus ya. Siap Mbak, sebentar ya Mbak. Oh iya, Pak Harun tahu kos-kosan di daerah sini gak sih? Soalnya adek saya nyari. Kos-kosan ya Mbak? Aduh, saya juga kurang tahu Mbak. Tapi gini aja Mbak, nanti kalau memang ada, saya kasih tahu Mbak ya. Oh, oke Pak. Sebentar Mbak, tunggu dulu ya. Pak, Ya Pak. kamu beneran mau tidur di ruang tengah, sementara kamar kamu itu dibikin kos-kosan? Iya Pak, nggak apa-apa. Benar. Ya lumayan Pak buat penghasilan tambahan kan. Kalau begitu, tadi kan ada yang nanyain ke Bapak, dia mau sewa kamar. Bisa Bapak sewain ke dia ya? Ini Pak, nggak apa-apa. Benar? Benar-benar. Oh ya udah. Lumayan soalnya. Iya. Pak, kalau gitu saya aja yang sewa. Buat siapa? Ilona. Ilona? Emang dia lagi ada masalah? Kenapa dia harus ngekos? Ilona diusir dari rumahnya. Kenapa bisa diusir tiba-tiba? Ilona dikeluarin dari rumahnya. Karena katanya dia nggak mau kuliah. Dia lebih mau sama geng motor. Sebenarnya gue udah nggak betah tinggal serumah sama mama papa gue. Nggak cuman karena gue anak angkat, tapi gue ngerasa mereka terlalu ngatur. Gue nggak ada kebebasan untuk milih apa yang gue mau jalanin. Sekarang gue harus cari tempat tinggal dan nggak ngerepotin orang lain. Ngerti sih Lona. Gue ngerti banget apa yang lo lagi alamin sekarang kok. Terus dari awal malah, gue tuh sebenarnya nggak pernah betah, tapi pergi. Gue nggak mau tinggal sama bokap gue dari awal. Terus kenapa lo nggak pergi aja dari sana? Mau tau bokap gue kan? Kalau misalkan gue ngebantah, atau gue nggak tinggal di rumah bokap gue bakal bertindak lebih jauh, dan gue nggak mau. Justru kalau gue di rumah, gue bisa monitor bokap gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, gue ada kabar baik buat lo. Apaan? Gue berhasil nemuin kos buat lo. Ah, serius? Di mana? Di rumah Kanva. Oh, jangan bercanda deh. Gue gak bercanda. Nih, dengerin dulu penjelasan gue, ya. Astagfirullahaladzim. Kok kamar aku jadi berantakan gini? Rajin ya kamu beberesnya. Sama kayak Mbak Juju kalau saya suruh beberes. Ini bukan aku yang berantakin, Tante. Jadi kamu nuduh saya? Oh, enggak. Aku nggak mungkin nuduh Tante. Aku kan juga udah baik nyuruh Ayah untuk nggak pergi dari rumah ini biar gak ninggalin Tante sama Mila. Jadi nggak mungkin banget kok aku nuduh Tante. Aku percaya ibu tiri jahat itu cuma ada di dongeng-dongeng. Jadi aku mau bersikap baik sama Tante supaya ya semoga Tante juga bisa bersikap baik sama aku. Mbak Juju pasti tahu ya siapa yang berantakin kamar aku. Sekalian aja kayaknya aku harus minta tolong Mbak Juju untuk beresin kamar aku. Takutnya kan kalau Ayah tahu, dia pasti marah ya. Ya kan Tante? Azura ternyata nggak selemah yang aku kira. Bahkan dia bisa dengan gampang balikin keadaan. Ilona ngekos di rumah Kanva. Terus Areksa gimana? Apa nanti nggak jadi masalah? Halo? Halo, Pak Ronald. Saya benar-benar udah nggak sanggup lagi untuk berpura-pura, Pak. Saya ingin secepatnya Azura keluar dari hidup saya dan keluarga saya, Pak.
Bukannya Bu Dahlia sendiri yang bilang kalau ibu nggak bisa ngusir Azura dari rumah? Ya itulah Pak masalahnya. Saya juga bingung kenapa saya nggak bisa nyingkirin dia Pak. Semakin lama dia semakin berani sama saya. Dan sekarang malah nantangin. Bu Dahlia harus bikin Azura untuk tidak tenang tinggal di rumah ibu. Dan kalau Bu Dahlia lihat Azura keluar dari rumah sendirian, kabarin saya. Nanti sisanya biar saya yang beresin. Jadi Pak Ronald bersedia kan bantu saya untuk menyingkirin Azura? Iya, Bu. Oke. Saya akan terus awasin dan kasih laporan ke Bapak. Saya udah nggak sabar untuk dia pergi dari hidup saya. Makasih Pak Ronald. Sama-sama, Bu. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Assalamualaikum. Sini, gue bantuin. Semoga Kak Elona betah ya tinggal di sini. Makasih Ayu. Sama-sama Kak. Oh ya nak, ini kamar lu ya. Ini barangnya gue bawa masuk ya. Ini kopernya gue taruh di atas lemari supaya kelihatan lega. Maklum kamarnya sempit. Ya. Pak, kok bisa sih? Ya bisa nak. Pak, lu malah ketawa ya, bukan betul. Tapi tas gue nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, ini koper lu. Kaki gue yang kenapa-kenapa. Ya oke, sorry. Oke, kenapa? Sini gue cek. Ya, nih. Kenapa sih? Sakit? Iya. Coba bukain aja. Ada. Ini sakit banget. Aman aja, Pak. Besok juga sembuh kok. You're fine. Bisa-bisanya ngomong fine. Ini nggak fine. You're fine. Sayang. Areksa. Kenapa Kak? Pak Ronald ini pemilik PT Abimanyu Sejahtera. Jejaknya bersih dan tidak pernah terlibat skandal, Pak. Perusahaannya juga sudah terdaftar di Badan Hukum, bahkan menjadi salah satu perusahaan ternama, Pak. Tidak ada catatan tentang kehidupan Pak Ronald sejak 15 tahun yang lalu. Termasuk dari mana beliau mendapatkan modal untuk usahanya ini, Pak. Kamu udah tanya sama rekan bisnisnya Ronald? Sudah, Pak. Pak Ronald ini orangnya benar-benar sangat tertutup, terutama masalah dengan keluarganya, Pak. Jadi tidak ada info lain yang bisa saya dapat. Ya oke, terima kasih ya. Kamu cari terus informasi tentang Pak Ronald. Baik Pak, saya permisi. Terima kasih. Ronald pasti nutupin masa lalunya. Dia nggak mau orang-orang pada curiga kalau dia itu cuma supir dan mendadak jadi orang kaya. Mas Januar. Dewi, silakan duduk. Maaf sudah mengganggu waktunya Mas Januar. Nggak apa-apa. Pasti ada sesuatu yang penting sampai kamu mau menemui saya. Sebenarnya saya datang ke sini karena mau membicarakan soal Ronald. Samuel udah cerita sama saya tentang apa yang terjadi pada saat acara amal kemarin, Mas. Dan saya yakin juga Azura pasti udah cerita sama Mas Januar tentang siapa yang mereka curigai. Jadi saya minta Mas Januar lebih hati-hati. Iya, Dewi.
Sejauh ini aku belum ngelihat pergerakannya Ronald. Tapi belakangan ini, aku lagi nyelidikin dia. Tapi saya minta Mas Januar lebih waspada. Saya tahu betul Ronald itu orang seperti apa, Mas. Dia itu sangat licik. Jadi dia nggak mungkin diam aja. Dia pasti melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Saya juga berpikir jangan-jangan dia juga tahu kalau Mas Januar itu sedang menyelidiki. Makanya saat ini dia lebih hati-hati dalam bertindak. Iya Dewi, aku janji aku akan waspada. Terima kasih ya. Kamu udah khawatir sama keselamatan saya. Ini bukan cuma soal Mas Januar, tapi ini soal Azura. Saya jauh-jauh datang ke sini karena saya mau melindungi Azura, Mas. Dan saya harap Mas Januar juga melakukan hal yang sama, melindungi Azura. Dewi, tanpa kamu minta pun, aku pasti melindungi Azura. Kamu tenang aja. Aku pasti jagain dia. Azura udah saya anggap seperti anak saya sendiri, Mas. Saya pernah merawat Azura waktu dia bayi, sebelum saya serahkan ke Ferry. Jadi saya mohon sama Mas Januar, tolong lindungi Azura semaksimal yang Mas Januar bisa. Tolong, Mas. Aku ngerti banget gimana perasaan kamu, Dewi. Dan aku janji, Azura gak bakal kenapa-napa. Pesenannya 4 ya tadi? 2 dimsum ayam dan 2 dimsum udang. Dan 2 air. Makasih ya. Makasih. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Iya. Makasih. Sumpitnya di sini ya. Mending lu samperin sekarang Reksa. Dia pasti masih kesal gara-gara kejadian tadi. Oke. Bentar ya. Kita duduk di sana yuk. Aku nggak mau gangguin kamu, Nak. Aku kesini karena aku nyariin Samuel. Tadinya aku pikir kamu masih berduaan sama Kanva di rumah. Yang berduaan sayang. Kan ada Ayu juga di sana. Terus kamu ngapain nyusun barang-barang kamu di sana sambil ketawa-ketawa? Ada sesuatu yang kamu nggak mau ceritain ke aku, Nak? Aku sekarang ngekos di rumah Kanva. Ngekos? Kenapa, Nak? Ya ceritanya panjang. Tadi aku mau nelfon kamu, tapi aku tahu kamu di jalan. Jadi aku nggak mau kamu panik terus buru-buru nyamperin aku. Kalau kamu emang terpaksa untuk ngekos ya nggak di rumah Kanva dong, Nak. Kamu kan tahu Kanva itu suka sama kamu, Nak. Bahkan dia udah ngaku sendiri. Masalah itu kan udah selesai, sayang. Kenapa dibahas lagi? Nah, karena dia masih cinta sama kamu. Perasaan dia ke kamu itu nggak berubah. Bahkan dari cara dia ngeliat kamu, aku udah tahu, Nak. Terus kamu mau aku ngelakuin apa sekarang? Pilihan aku cuma tinggal di rumah Kanva. Aku nggak ada solusi lain. Aku mau kamu pindah dari sana sekarang. Kecuali kalau emang kamu mau tinggal sama Kanva, ya udah. Nah, aku tahu kamu pasti lagi berantem sama orang tua kamu. Tapi percaya sama aku, kalau sampai mereka tahu kamu cabut dari rumah dan tinggal di rumah Kanva, mereka pasti akan jauh lebih marah, Nak. Mendingan sekarang kamu pulang ke rumah, kamu bahas semuanya sama orang tua kamu. Dan kalau memang ternyata mereka fine-fine aja kamu ngekos di rumah Kanva, ya udah. Aku nggak akan bisa ngomong apa-apa. Oke? Tapi jangan Nah, pergi dulu. sorry, Kita Nak. ngobrol dulu. Tapi gimana aku mau ngomong kalau aku udah diusir? Sayang, jangan pergi dulu. Nggak, kita bisa ngomong baik-baik kan? Kita bisa duduk ngomong baik-baik, nggak apa-apa. Kenapa harus pergi? Please. Sayang. Gue yang nyaranin Ilona buat tinggal di rumah Kanva. Pak Harun kan lagi butuh uang juga. Dan lu tahu sendiri kan, Ilona lagi butuh tempat yang aman. Ya El, kenapa lu saraninnya di rumah Kanva? Kan banyak kosan yang lain ya. Sa, Ilona lagi nyisihin uang buat kuliah dia. Dan tabungan dia lagi nggak cukup. Kalau gue saranin ke tempat lain, pasti lebih mahal, Sa. Lagian kenapa dia nggak ngomong ke gue sih? Kan gue bisa bayarin dulu kosan buat dia padahal. Lu kan butuh uang juga buat urusan lu. Lu lagian mau sampai kapan sih bayarin kosnya Ilona?
Udahlah, Sa. Rumah Pak Harun itu udah solusi terbaik buat dia. Sa, Ilona itu lagi sedih gara-gara diusir sama keluarganya. Lu mau bikin dia lebih down lagi. Lu kalau sayang sama dia, lu percaya sama omongan dia. Jangan karena sifat cemburu lu, jadi hancur hubungan lu. El, tapi gue cemburu juga ada alasannya kali, El. Sa, gue gak bisa lama-lama ngobrol sama lu. Gue ada urusan lagi sama Raskal. Pokoknya, lu dengerin omongan gue. Lu minta maaf sama Ilona. Ya? Gini deh, jujur gue gak bermaksud untuk ikut campur. Cuman menurut gue keluar dari rumah terus mutusin buat tinggal sendiri itu bukan keputusan yang gampang sih, Reksa. Menurut gue ya seharusnya lo tuh di support sistemnya si Ilona, bukan malah marahin dia. Tapi gue percayalah sama lo pasti bakal nemuin decision yang baik buat lo sendiri, kok. Yaudah, duluan ya. Ya. Sa, gue cabut ya. Thank you, El. Wow, ribet banget sih. Lu jalan biasa aja, gak usah nungging-nungging. Bisa diem gak sih lo? Gue itu tumbuh di komplek, di kampung. Lo jangan samain status sosial kita lo. Sik. Ngeledek. Lagi ngapain lewat sini sih? Kan gue bilang, karena di sana cuma ada CCTV di rumah gue. Kalau misalkan sampai bokap gue sadar kita lewat CCTV, dia pasti ngecek. Tapi lu yakin bokap lu gak di rumah? Yakin. Hari ini soalnya jadwal dia nonton sama teman-temannya. Ya udah jalan biasa aja. Ya sabar, pelan-pelan. Taruh nih, mumpung ada motornya si Ucup. Si Ucup siapa? Security gue. Oh. Turun ke sini. Ya udah duluan. Tinggi banget sih. Gak usah gue bantu kan, bisa kan? Bisa. Wah. Lompat aja sih. Lu lompat sini. Awas. So-soan lu. Kemana, Kal? Ke atas. Nggak banyak banget sih. Protes mulu jadi anak. Diam aja apa? Kayak musuhnya soalnya. Ngapain? Mau nonaktifin HP-nya Bu Sumi. Biar kalau papa gue nelfon atau apa dia nggak bangun atau apa itu. Selalu deh. Bentar ya. Yaudah, ayo kemana? Udah jam segini kok masih belum ada kabar ya dari El. Mereka baik-baik aja nggak ya? Jadi khawatir banget. Apa gue telepon aja ya? Tapi jangan dulu deh. Gue nggak boleh telepon sama dulu. Takutnya dia sama Raska lagi fokus nyari dokumen. Semoga Samuel sama Raska bisa nemuin dokumen itu sebelum Pak Ronald pulang. Kemana gue? Sini, ayo. Tunggu sepi, dapur. Masuk mana? Sini. Duh, ribet banget sih. Itu lihat CCTV. Ntar kalau ketahuan tuh malah lebih ribet lagi, El. Udah, yuk. Bentar. Latihan apa sih? Mana. Ayo. Sorry gue mesti
Gue mesti ke ruang kerja bokap gue. Gue mesti cek satu meja, soalnya gue sempet tuh belum make sure di situ. Yaudah. Itu dia tuh. Lu jaga luar ya, gue ngecek cari dalam. Jangan lama-lama, Kal. Iya, aman. Gue jaga pintu ya. Iya, aman. Gelap lagi. Gak mungkin dia naruh di sini. Gak mungkin. Kemarin kan gue udah ngecek di sini, ini nggak ada. Berarti dia. Ini dia. Kal, suara apaan itu? Gak apa, aman. Bukunya Papa jatuh. Aman. Biar gue jaga pintu lagi ya. Iya. Ya gini kali ya. Oke. Ini dia. Nggak mungkin. Presentasi lagi. Bukan lagi. Ini pasti dipindahin sama Papa nih dokumennya. Aduh, pasti ditaruh di berangkasnya dia lagi di kamarnya. Cepet-cepet deh berangkas sebelum Papa pulang. Gimana? Ada? Nggak ada lagi, kayaknya bokap gue pindahin beneran itu dokumennya. Terus kita kayak mesti ke kamar bokap deh, di atas tapi ya udah. Jangan di situ CCTV, lu nggak lihat tuh di situ. Langsung ke arah tangga lu. Gimana sih? Maaf, bukan rumah gua. Yaudah, iya juga. Duluan. Sana, ayo. Kemana? Lihat belakang aja kita. Ntar macem-macem. Sini? Iya, macem-macem. Lihat belakang aja, lihat belakang. Reksa kayaknya masih marah sama gue deh. Dia sengaja nggak ngangkat telepon gue. Lo kasih waktu aja buat Areksa. Cowok lo tuh emang cemburuan. Padahal gue tuh sebenarnya pengen banget Areksa tuh tahu kalau kita fix sahabatan. Munafik lu berdua ya. Sa, gue bisa ngejelasin kalau ini gue cuma ngambil sendok doang. Gue gak butuh penjelasan apa-apa dari lu. Sa, gue bisa ngejelasin, Sa! Udah, Fa. Lo nggak usah jelasin apa-apa ke dia. Gue juga nggak mau maksa kalau Areksa tetap nggak mau percaya sama kita. Lu lihat tuh, pintunya Papa. Nah, lu aja deh yang ambil berangkas. Gue
jaga di luar. Jadi kalau misalkan papi tiba-tiba pulang, gue bisa langsung aba-aba ke lu. Tapi gue gak tahu di mana berangkasnya. Gampang, lu buka pintu langsung kelihatan kok dari ini nakas. Tapi lu mesti hati-hati karena ada CCTV dan gue sempet waktu itu ketahuan gara-gara gue nyuri duit bokap gue. Serius lu? Nyuri duit bokap lu? Itu gak penting, udah lewat. Itu sebelum gue tobat. Udah. Tapi ntar kalau CCTV yang arah ke berangkas gimana? Udah matiin aja, pokoknya kalau ada masalah, matiin aja CCTV-nya, ya. Udah, ayo langsung, sebelum bokap tuh pulang. Ayo. Serius aman ya? Aman. Aduh, gelap banget lagi. Pastilah. Yuk, gue tunggu di luar. Ya. Cepetan, El. Iya. Kan suara notifikasi CCTV di kamar aku. Apa-apaan ini? CCTV di kamar aku nggak bisa diakses. Nomor yang Anda hubungkan tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sumi teleponnya nggak aktif lagi. Aku harus segera pulang sebelum pencurinya kabur. Ada pinnya lagi. Mana gue tahu pinnya berapa. Bang. El. Udah belum? Gak bisa. Ini ada pinnya. Lu tau gak pinnya berapa? Coba pakai ini deh, bulan lahirnya papa. 001 1973. Bisa nggak? Gak bisa. Gimana sih lu? Masa gagal sih? Ini kalau 3 kali gagal, ini permanen lock. Gimana sih lu? Gak bisa dibuka abis ini. Coba pakai bulan lahir gue deh. Lu tahu kan? Ini coba bentar. Gak bisa. Gimana sih? Gagal ya? Satu kesempatan lagi. Apa? Coba ke bulan lahir lo deh. Kok bulan lahir gua? Bulan lahir lo berapa? 07. Coba deh. Bulan lahir papa, lo terus gue digabungin. Apaan sih? Lu yakin bulan lahir gua? Udah pakai aja. Papa tuh selalu bangga-banggain lo. Dan kebiasaan dia kalau m-banking atau apapun itu pakai bulan lahir itu udah kebiasaan dia. Pakai aja coba. Itu nanti 01, 03 sama 07. Yaudah bentar-bentar, diem lu. Bisa. Berhasil. Yes. Buru. Ya, bentar. Gila. Bentar gue cari dulu. Siapa yang berani masuk ke kamar aku dan buka brankas aku kecuali Raskal? Lampu merah lagi.
nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sumi teleponnya masih nggak aktif. Ucup. Punya ART, punya security nggak ada gunanya sama sekali. Kerja mereka itu apa sih? Aku kan punya CCTV yang lain. Raskal pasti nggak tahu karena CCTV itu baru aku pasang. Apaan sih ini? Cash flow Phantom baik. Sertifikat Bekasi. Sertifikat. Udah belum? Dokumennya banyak banget. Gak tau yang mana, Kal. Cepetan, buruan. 1,5 jam lagi bokap gue pulang. Ya bentar, sabar. Gue lagi cek satu-satu. Iya, cepetan ya. Maya Selina. Kal. Hah? Ini. Gue udah nemu. Nice. Yaudah, mendingan lu fotoin satu-satu ya. Kita nggak butuh file aslinya kan? Iya. Bentar ya. Samuel. Itu kan dokumennya Azura. Samuel ngambil itu dan foto semuanya. Dia pasti kerja sama Raskal. Aku pikir Azura takut sama semua ancamanku. Ternyata dia malah kerja sama dengan Samuel dan Raskal. Mereka nggak akan seberani ini kalau nggak ada orang lain di belakang mereka. Jangan-jangan Januar yang ngomporin mereka. Ucup, saya teleponin kamu dari tadi, telepon kamu nggak aktif. Sekarang kamu cek rumah, ada orang yang masuk ke kamar saya. Aku bersumpah, aku nggak akan pernah biarin Azura mengambil alih semua warisan itu. Sampai kapanpun semua aset harta Azura tetap jadi milikku. Sekalipun kedua anakku Samuel dan Raskal berpihak sama dia. El, kamu kenapa? Jangan bilang itu bokap gue. Hah? Bokap lu? Iya lagi ya. Pulang dia. Mati gue. Halo Bu. Halo Pak Ronald. Sekarang Azura pergi sendiri ke kantor suami saya. Terima kasih infonya. Sama-sama. Bukan secerca cahaya saat aku tersesat.